Invasi skala besar Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih. Selama periode itu, tentara Rusia harus berada di medan perang dan bertempur melawan Ukraina. Mereka menolak gencatan senjata tanpa syarat yang diusulkan oleh Ukraina. Di lain sisi, tentara Rusia mengaku lelah dan ingin pulang. Namun, ada misi yang harus disukseskan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejumlah tentara Rusia yang bertempur atau pernah bertempur di Ukraina mengaku skeptis terhadap upaya diplomatik untuk menghasilkan perundingan perdamaian langsung dengan Ukraina. Mereka bahkan menolak gencatan senjata tanpa syarat yang diusulkan oleh Ukraina. Pasalnya, pasukan Rusia harus terus bertempur setidaknya sampai mereka menaklukkan wilayah selatan dan timur Ukraina. Ya, tentara Rusia mengaku lelah bertempur dan ingin pulang ke rumah. Namun, mereka harus mensukseskan ambisi Presiden Vladimir Putin untuk merebut wilayah Ukraina. Tentara Rusia harus berjuang dan kelelahan akibat perang demi kemenangan bagi Rusia. Bahkan ada tentara yang mengaku sudah muak dengan kekacauan yang terjadi. Dmitry, salah seorang tentara Rusia, menyebut ia tidak ingin terus berkutat dengan masalah perang tersebut. Dmitry dan Sergei termasuk di antara 300.000 tentara Rusia yang dipanggil secara tergesa-gesa oleh Putin pada akhir tahun 2022 untuk menghentikan serangan balasan Ukraina yang mengejutkan tahun itu. Para tentara yang direkrut tersebut membantu Angkatan Darat Rusia menstabilkan garis depan. Mereka yang selamat tetap ditempatkan di garis depan tanpa batas waktu. Militer Rusia juga telah memperpanjang semua kontrak layanan yang ditandatangani oleh para relawan untuk meningkatkan jumlah personelnya. Namun para prajurit mengeluhkan kurangnya cuti, korupsi di antara atasan, dan ketidakpedulian rekan senegaranya. Beberapa prajurit menuduh komando militer dan pengusaha negara mereka menentang perjanjian damai karena mereka mendapatkan keuntungan dari lonjakan belanja publik di masa perang. Seorang tentara sukarelawan Rusia bernama Andrei menilai semua orang di negaranya telah melupakan para prajurit yang tengah berperang. Para prajurit yang telah bertempur di berbagai unit dan wilayah juga berbicara dengan penuh kepahitan tentang pejabat dan warga sipil negara mereka. Para prajurit menuduh mereka mengambil keuntungan dari perang dan mengabaikan kesulitan berperang di garis depan. Meskipun militer Rusia dan Ukraina merahasiakan dengan ketat jumlah korban mereka, namun peneliti independen memperkirakan total ada lebih dari 1 juta tentara Rusia dan Ukraina yang tewas atau terluka parah dalam perang. Selama perangnya dengan Rusia, Ukraina dengan tegas menolak menyerahkan tanah kepada Rusia. Ukraina juga menuntut pengembalian ke perbatasan negara yang diakui secara internasional. Selain itu, Ukraina juga bersikeras pada jaminan keamanan sebelum menyetujui gencatan senjata. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah melunakkan posisinya. Ya, Zelensky menerima usulan gencatan senjata tanpa jaminan keamanan. Hal itu pun menunjukkan bahwa ia akan menerima setidaknya kehilangan sementara wilayah yang telah diduduki Rusia. Usulan untuk secara efektif membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini dipandang oleh banyak orang di Ukraina dan Barat sebagai konsesi besar kepada Kremlin. Pasalnya, usulan itu akan menelantarkan jutaan warga Ukraina dan hidup di bawah pendudukan. Ya, Kiev dan para pendukungnya telah menyuarakan ketakutan yang sama. Mereka mengeklaim bahwa kesepakatan damai tanpa jaminan keamanan Barat untuk Ukraina akan menyebabkan invasi Rusia baru di masa mendatang.
Sementara itu, sejak awal Putin mengatakan tujuan invasinya adalah untuk mendemilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, yang berarti menyingkirkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Kiev, mencegah Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO dan melindungi penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia. Ya, tentara Rusia merasa sudah lelah bertempur dan ingin segera kembali pulang. Namun, para prajurit sudah terlanjur berada di medan perang dan sudah sejauh ini berada di garis depan. Mereka juga mengakui meskipun lelah, tetapi mereka telah mengambil langkah maju yang besar sehingga mereka tidak dapat berhenti sekarang. Tidak ada pilihan selain terus berperang. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.